jin lompat-lompat di atas rumah kamu, tapi mau masuk nggak bisa. Rana itu mau nyantet keluarga gue, cuma nggak bisa masuk. Di rumah gue yang dulu itu pernah ditaburin tanah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kita para gua Robi Dan gue Reni. Kali ini kita akan membahas kisah mistis. Cerita mistis. Kita akan melanjutkan kisah mistis minggu lalu. Sekarang kita bakalan ngelanjutin kisah mistis. Untuk kali ini cerita mistis ini ya pokoknya gue bakalan nyeritain cerita mistis ini di rumah gue yang dulu. Itu rumah penuh dengan kehororan dan kemistisan yang sangat luar biasa cuy. Gak ada lawannya cuy. Pokoknya lu dengerin aja cerita dari kita. Silakan Cekidrot. Ya, terima kasih untuk saudara Reni. Kira mau bacain berita bola apa? Terima kasih segala. Terus Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor yang ada di rumah gue. yang dulu tapi cuy. Dulu, Nggak sekarang. Terus pada tahun 2012 sekitar jam 12 malam. Saat itu gue sedang mengerjakan tugas di ruang tamu, dan gue gak punya pikiran aneh-aneh atau pikiran wah ntar ada setan nih nakutin gue, kagak. Pas setelah gue mengerjakan, gue santai sambil dengerin musik tapi kecil suaranya. Gak lama dari itu gue didengerin suara perempuan. kuntilanak lah. Iya, kuntilanak. Perempuan menangis tengah malam. Karena rumah gue ini yang dulu itu pojok dan hook sebelah kirinya otomatis adalah jalanan. Iya kan? Iya. Gue kaget karena gue manusia normal, gue bukan anak indigo, ya kan? Kalau anak indigo mungkin kalau diliatin setan udah biasa, kan? Betul. Terus ngapain gayanya anjir? Yaudah terus ya kan ya. Udah terus gue dengerin tuh. Ini jangan-jangan ada orang iseng ya kan biasanya. Oh jadi lu kira malah justru itu orang iseng, bukan? Iya. Lu nggak berpikiran bahwa itu ada setan atau apa gitu nggak? Enggak. Tapi suaranya semakin kecil kalau kata teman gue kan. Katanya orang gitu lah yang ngerti kalau dia suaranya kecil dan jauh, katanya deket di mata, ya kan. Ya udah terus gue cabut tuh ya kan, pindah gue ke kamar karena udah hawanya udah beda, udah nggak enak. Gue cabut masuk kamar, gue lanjut dong ngerjain lagi ya kan ya, karena ada gangguan itu tadi, rintihan perempuan menangis. Dan gue cabut pindah ke kamar. Gak lama dari situ, sekitar ya selisih waktu 15-20 menit, digedor kamar gue. Gue kaget setengah mati. Karena apa ya, kalau mau ke kamar gue ini lu harus buka pintu lagi, gak langsung ketemu kamar gue gitu. Kayak Doraemon dong. Pintu ajaib. Terus Lu dong Doraemon. Suneo. Terus gue kaget ya kan ya, wah kaget nih anjir, takutin lagi gue bangke kata gue nih. Lu diliatin di situ? Agak Dengerin lagi. dengerin doang. Terus ada lagi nih sebenarnya nih digedor, terus ada kayak ventilasi gitu ya, ada jendelanya kan kamar gue ya, digedor lagi. Iya. Kayaknya gue diliatin Diduduk-duduk gitu. diwujudin, iya tuh putih-putih gitu deh, putih-putih beras. Putih-putih katanya itu kok jemuran. Gak ada jemuran. Jam berapa? Jam 1:30 lah. Otomatis gue gue paksain aja tidur lah, gue sambil baca doa. Akhirnya gue alhamdulillah bisa tidur ya kan. Nah udah tuh ya kan ya, hari pertama. Terus hari kedua gue pulang kuliah malam karena di kampus ada tugas kelompok dan
gue harus ngerjain di kosan teman gue, larut malam gue balik ya kan. Gue belum makan ya kan ya, zaman dulu kan zaman sulit ya. Makannya Sedih banget, sedih banget. ya udah gue balik malam ya kan ya, gue nyampe rumah sambil makan tuh, terus gue sambil nonton TV. Gak lama dari situ baru beberapa suap ya, gue didengerin lagi cewek nangis di dapur. Iya. Suara apa? Maksudnya lebih sering ditakutin kuntilanak gitu ya? Ya mungkin emang apa ya, nggak tahu juga sih gue, mungkin bawaan tubuh gue atau gimana ya kan. Iya. Gue nggak tahu juga. Udah. Ya karena gue bisa ngelihat ya, tapi ya nggak setiap hari gitu. Iya, maksudnya nggak kayak bisa indigo ditanya. gitu ya kan ya. Ya kadang-kadang katanya sih ya, katanya orang yang paham soal goib gini, kalau kamu bisa merasakan gitu, dia tuh sebenarnya ingin berkomunikasi sama kita. Cuman gue kagak tahu caranya ya kan ya. Iya, Ngapain jadi juga gue komunikasi sama mereka. Lebih baik nggak usah ya. Iya. Kita didengerin Ngeliatin muka, dengerin aja deh lu. Udah takut. Lu pada dengerin aja deh suaranya lu. Kalau nggak scare ya kan ya. Kalau Iya. nggak takut lu. Udah. Gimana lagi tampakin ya kan, maaf nih ya, kalau mukanya cakep kayak bidadari kayak gimana nggak masalah, Nggak masalah, bener. Mukanya bopeng hancur baik belakang Kayak lagi. iya, kayak aspal bolong. Iya belum dicor nih, gue cor dulu muka lu ya. Jangan gitu ya, lu astagfirullah. Astagfirullah, maafkan. Sorry guys, kalau ada yang denger, gue nggak mau ngomong susumbar lagi, karena ngomong susumbar langsung dijamin. Buat kalian kalau nggak percaya ya, Coba aja. ngomong di tempat, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah harus ke rumah kosong kemana. Di rumah lu sendiri dah. Di rumah lu sendiri, lu ngomongnya sumber. Setan, sini lu nongol, kemplang malah lu. Oh, udah. Kalau nggak lu langsung maaf nih, gue bukannya mau nantangin lagi. Kalau ada kali barang halus yang denger, sorry to say gitu kan. Iya. Bukannya ngajakin ribut ya kan ya. Ya udah, terus udah kayaknya sih kalau menurut gue. Lu yang itu nongkrong di Gue jadi ceritanya malam lagi, malam maning. Kagak ada yang namanya orang ditakutin siang hari cuy, pasti malam lah. Kayaknya deh. Ya gue pernah sih, cuma nanti aja di next video. Terus Ya udah tuh ya kan, gue nongkrong nih berdua doang nih sama temen gue sama dia. Ya udah kan, nongkrong di luar nih. Tengah malam cerita ya kan, di security. Kebetulan security komplek gue nih emang punya kelompok Iya. buat nyembuhin orang-orang yang kesurupan. punya kelebihan lah ya dia. Iya, punya kelebihan lah. Tapi dia nggak mau dibilang dukun. Paranoid. Ya, pokoknya dia bisa lihat aja. Kalau gue nggak bisa. Kadang-kadang doang. Gue nongkrong di luar ya kan, duduk di lapangan bulu tangkis deket rumah gue. Nggak lama nih dia muter, saat balik lagi kan. Gue dipanggil. Kenapa? Tuh di atas rumah kamu ada apa, Pak? Ada genteng, Pak, saya lihat. Iya. Bukan ya, jadi gitu. Ini ada jin lompat-lompat di atas rumah kamu, tapi mau masuk nggak bisa. Nah teman gue otomatis kan denger ya kan ya, dia takut mau balik. Mas anterin gue dong. Aduh, minta anterin gue takut anjir. Minta anterin gue. Lu kan enak rumahnya deket. Yaudah lu minta anterin Pak Satpam aja tuh. Jadi sedikit ngelurusin, yang dimaksud satpam itu yang loncat-loncat di atas itu, katanya dia tuh ada yang mau ngirim ke rumah, ke keluarga gua, tapi dia itu nggak bisa masuk barang itu, jadi dia cuma lompat-lompat di atas doang, lompat-lompat di atas rumah gua doang, di atas genteng. Dan itu dia tuh posisinya bener-bener habis muter lagi kedua kalinya dia berhenti di sebelah rumah gua, tangannya tuh sambil begini-gini kayak ngilangin barang halus itu dari atas rumah gua. Ada dia juga nih saksinya. Nah itu jadi ya kasarannya itu mau nyantet keluarga gue, cuma nggak bisa masuk. Kebetulan dilihat sama security yang suka keliling di rumah gue. Itu ceritanya, maksudnya cuy, ya kan ya? Ya pokoknya gue kalau gue nih ya, kalau gue tidur malam kan, karena gue nggak bisa tidur cepat gitu kayak jam 10, jam 9 itu mustahil lah bagi gue, ya kan? Iya, Jarang nggak lah. pernah. Hampir nggak pernah. Gue nih selalu ngedenger gini, duar dari atas genteng rumah gue.
kayak ditimpa meteor gitu. Iya beneran. Kalau itu bukan dia doang, nyokap gue semuanya sekeluarga gue juga pernah denger kayak begitu. Gue kaget ya, gue coba doa nih paling makhluk kiriman orang. Wah banyak sih kalau setan mah, apa aja ya kan. Iya banyak kalau di rumah gue dulu. Jadi gue tuh tinggal di sebuah komplek yang letaknya di Kabupaten Bogor. Nah, singkat cerita dari cerita abang gue itu, ada lagi sebetulnya rumah gue kenapa kok jadi horor banget itu? Karena kenapa tuh cuy? Yoi cuy, bentar cuy, gue pengen ngomong cuy. Jadi alright. gue pengen ngasih tahu bahwa di rumah gue yang dulu itu pernah ditaburin tanah kuburan sama orang. Kenapa kok? Dilempar lah ya, dilempar lah. Bersihin ya. Jadi, karena kan garasi gua lantai nih kan ya, bukan dari tanah. Bukan dari tanah, jadi udah lantai lah, alhamdulillah. Nah terus singkat cerita pas udah itu tuh paginya tuh udah dibersihin tuh, nyokap gua kan sebelum ke masjid gitu ya, dia bersihin rumah, nyapu, ngepel, semuanya dibersihin, diberesin, semuanya udah bersih. Nyokap gua baru sholat duha ke masjid sampai asar. Terus pas sudah nyokap gue ke masjid kan otomatis sudah bersih dong, rumah gue udah nggak ada apa-apaan, dah pokoknya bersih dari kotoran lah. Pulang lah nyokap gue sholat asar tuh dari masjid set sampai rumah. Nyokap gue pulang, tiba-tiba di depan rumah gue itu ada tanah cuy. Nah kan pertamanya awalnya tuh gue menyokap gue sama keluarga gue lah, pokoknya nyokap gue ngomong ada tanah itu, kita nggak berpikiran bahwa itu adalah tanah kuburan. Kita nggak berpikiran sampai segitu ya. Gue pikir tanah kotoran dari jalan masuk ke dalam rumah ya kayak biasa aja gitu. Sampai 3 kali kalau nggak salah, gue lupa 3 kali apa berapa kali gitu, 3 kali atau berapa kali nyokap gue tuh setiap pulang dari masjid tanah itu tuh selalu ada. Padahal sebelum nyokap gue berangkat ke masjid, rumah gue tuh udah bersih banget cuy, bersih banget. Pokoknya udah disapu, dipel, dihilangin semua kotorannya lah. Pokoknya gimana sih orang nyapu ngepel pasti kan bersihin rumah ya, pasti bersih banget lah. Sampai 3 kali. Nah kenapa kok gue sama orang tua gue sama keluarga gue tahu kalau itu tanah kuburan? Suatu hari itu ada temen nyokap gue main ke rumah gue ya, kita apa ya ini dia gue cerita gitulah. Nyokap gue tuh cerita sama saling bertukar pikiran sama temennya, cerita gak lama terus nemu di satu titik temen nyokap gue ngomong gini, apa namanya, pakai bahasa Jawanya, jenengan niku dilempari ambe uang tanah kuburan. Nyokap gue langsung artinya itu kamu itu di rumahmu itu dilempari sama orang tanah kuburan. Nyokap gue otomatis langsung terus akhirnya nyokap gue cerita sama temennya bahwa dia pernah 3 kali apa berapa kali pulang dari masjid di depan rumah nemuin tanah, bener-bener tanah merah cuy, tanah merah. Dan itu gue juga dipanggil, diliatin bahwa itu tanah merah, tapi kita awalnya nggak berpikiran segitu, nggak berpikiran bahwa itu tanah kuburan. Ternyata pas temen nyokap gue cerita, ternyata itu nyokap gue juga cerita pernah nemuin tanah ya, itu ternyata tanah kuburan cuy. Yang ya dalam halnya maksudnya itu dia ngelemparin itu pengen ya, entah itu mematikan rezeki keluarga gue, entah itu sirik sama keluarga gue, entah itu nggak mau mematikan keluarga gue, pokoknya ya berniat buruk lah. Tapi gue nggak tahu juga siapa orangnya. Ya kita sih Bismillah aja lah, tetap tinggal di situ karena ya kita percaya sama Allah, kita juga nggak bisa balas apa-apa kan, kita pasrahin aja. Nah jadi ceritanya tuh begitu, kenapa kok rumah gue horor banget. Dan selain dia juga, bukan cuma dia doang yang ditakutin di rumah gue, orang-orang lain pun yang bukan keluarga gue, bukan keluarga gue, iya bukan keluarga gue ya, bukan keluarga kita ya, itu juga ditakutin. Ada temen bokap gue lagi jalan malam-malam itu, lagi jalan di depan rumah gue, sama kejadian tuh kayak security itu, tiba-tiba diliatin, tiba-tiba diliatin, aduh merinding gue, sumpah merinding gue. Tiba-tiba diliatin di atas rumah gue tuh kayak ada orang tinggi gede gitu di atas rumah gue. Itu besok paginya ketemu bokap gue kan, temennya bokap gue itu, bokap gue pas lagi di luar, temennya datang nyamperin bahwa dia semalam habis ngeliat, ya nggak tahu apa yang dilihat, pokoknya orangnya tinggi gede di atas rumah gue.
Nah terus udah tuh dia pertama yang keduanya si temennya bokap gue udah kayak gitu, udahlah paling cuma apa sih, biasa aja. Nah terus akhirnya pada suatu ketika ada temen kita ya yang jadi dukun itu, inget gak lo? Siapa ya? Ya, bukan jangan sebut nama gue. Ada. Siapa sih? Orang bawah. Rambutnya botak, udah gondrong. Oh, si ini. Iya, lu tau. Om ini. Iya, om itu. Nah, terus dia tuh lagi main ke rumah gue. Dia memang katanya sih dia ngerti. Katanya dia ngerti, terus dia lagi ngobrol-ngobrol tuh, kalau rumah kamu gini banyak yang kayak gini nih. Ya udah. Akhirnya ya kita sih percaya nggak percaya. Ya udah gue dengerin aja. Abis cerita kayak gitu, dia ngeliat tanaman di samping rumah gue. Ada tanaman kecil gitu. Terus habis tanaman kecil, dia lihat kan, itu tanamannya buat saya ya. Dia ngomong gitu. Buat saya. Ya udah gue kasih aja, orang cuma tanaman doang, gue nggak berpikiran apa-apa. Ini nggak boleh nih, kata dia alasannya gitu, ditanamin di rumah kamu. Takutnya ada apa-apa. Ya udah om, bawa aja, gue gituin kan sama keluarga gue juga. Ya udah bawa aja om. Dibawa sama dia. Baru diambil nih dari pinggir rumah gue nih, diambil gini, meledak tanamannya, ikan ya. Bener-bener ada gua, nyokap gua, abang gua, dia lagi ngambil begini, posisi baru ngangkat dari bawah ke atas begini, langsung meledak. Itu bener real, gua ngeliat langsung kayak gitu ledakannya. Tapi ya emang sih di rumah gua yang dulu itu horornya minta ampun. Udah kayaknya gimana? Banyak hantunya. Sebetulnya cerita ini masih panjang cuy, masih panjang banget cerita-cerita horor. Mana kalau kita ceritanya next time saja. Iya, kayaknya udah rada nggak enak ini. Iya. Udah rada wow gitu. Jadi kayaknya amazing. selanjutnya ya pokoknya di rumah gue tuh ada yang disurupin lah, ada temen nyokap gue disurup. Pokoknya ntar deh gue ceritain. Oh iya, banyak banget cuy, banyak banget. Ada yang disurupin, ada yang pokoknya banyak deh di rumah gue yang dulu tuh benar-benar horor banget. Itu sumpah rumah paling terangker, yang ada yang pokoknya pacarnya mbak gue aja udah diliatin lah. Pokoknya banyak deh, udah nggak bisa diceritain, nanti next video kali ya. Kalau sekarang kayaknya kepanjangan banget, dan gue juga sama bang gue ngerasa udah ya lumayan ya begitulah. Gue bisa merasakan. Ya udah jangan gitu loh, ntar bisa merasakan. Kayaknya segitu dulu aja. Ya segitu dulu dari cerita dari kita. Oke. Robi Dan Reni, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.